Aku diam-diam menjadi office girl untuk membongkar skandal suamiku dengan asisten pribadinya. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar. Aku, Naya, adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang telah menikah dengan seorang pria bernama Adrian selama 8 tahun. Pernikahan kami dulu begitu indah, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Tetapi semuanya mulai berubah ketika Adrian mendapatkan promosi besar di kantornya. Dia menjadi lebih sibuk, sering pulang larut malam, dan yang lebih mencurigakan, dia mulai sering menyebut nama seorang wanita bernama Clara asisten pribadinya. Awalnya, aku berusaha untuk berpikiran positif. Aku percaya pada suamiku. Percaya bahwa kesibukan dan kedekatannya dengan Clara hanyalah bagian dari pekerjaannya sebagai seorang eksekutif di sebuah perusahaan besar. Namun, seiring berjalannya waktu, ada banyak tanda yang membuatku mulai meragukan kesetiaannya. Suatu malam, saat aku tengah menunggu Adrian pulang, aku melihat notifikasi pesan masuk di ponselnya yang tertinggal di meja makan. Nama pengirimnya adalah Clara. Aku menelan ludah. Tanganku bergetar saat meraih ponsel itu. Pesan yang muncul di layar membuat dadaku bergemuruh. Aku sudah tidak sabar menunggu kita bertemu lagi besok. Mas, rasanya sulit menahan rindu ini. Mataku membelalak. Aku ingin meyakinkan diri bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Tapi pesan itu berbicara lebih dari 1000 alasan yang bisa dibuat-buat. Hati kecilku menolak untuk percaya. Tetapi naluriku berkata lain. Ada sesuatu yang disembunyikan Adrian dariku. Aku tidak langsung menghadapkan Adrian malam itu. Aku memilih untuk berpura-pura tidak tahu dan mulai menyusun rencana. Aku harus menemukan bukti yang lebih kuat sebelum menuduhnya selingkuh. Aku tidak ingin bertindak gegabah dan malah membuat diriku terlihat paranoid di matanya. Di pagi hari, aku berpikir keras bagaimana caranya bisa lebih dekat dengan Adrian di kantor tanpa menimbulkan kecurigaan. Lalu, ide gila itu muncul di kepalaku. Aku akan menyamar sebagai seorang pekerja biasa di kantornya. Aku tahu ini berisiko, tetapi hanya dengan cara ini aku bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi antara Adrian dan Clara. Setelah beberapa hari mencari cara, aku akhirnya menemukan lowongan sebagai office girl di perusahaan Adrian. Aku mengubah sedikit penampilanku, menggunakan kacamata besar, menyanggul rambutku, dan berpakaian jauh dari gaya biasanya. Dengan sedikit keberuntungan dan bantuan seorang teman yang bekerja di sana, aku berhasil mendapatkan pekerjaan itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Hari pertama bekerja di kantor Adrian terasa menegangkan. Aku harus menyembunyikan wajahku dan bertingkah seperti seorang pekerja rendahan yang tidak menarik perhatian. Aku mulai mengenal lingkungan kerja Adrian, dan berusaha mendekati Clara secara diam-diam. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang benar-benar menghancurkan hatiku. Aku melihat Adrian dan Clara keluar dari ruangannya bersama-sama, tertawa, dan berbicara dengan akrab. Tatapan Adrian kepadanya bukanlah tatapan seorang atasan kepada bawahannya, melainkan tatapan yang dulu dia berikan padaku di masa-masa awal pernikahan kami. Aku menggenggam erat pelep yang ada di tanganku. Dadaku sesak, tetapi ini baru permulaan. Aku harus lebih dalam menyelidiki mereka. Setelah jam istirahat makan siang, aku mencoba mencari informasi lebih dalam dengan mendekati beberapa pegawai lain. Aku berpura-pura ramah dengan office girl lainnya, Rina, yang sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Dengan hati-hati, aku menanyakan tentang hubungan Adrian dan Clara. Oh, Pak Adrian dan Bu Clara? Mereka sangat dekat. Kayak pasangan serasi, kata Rina dengan nada bercanda. Kadang aku pikir mereka lebih dari sekadar bos dan asisten. Mereka sering keluar bareng setelah jam kerja. Jantungku berdetak lebih cepat. Sering kemana? Tanyaku, berusaha terdengar santai. Entahlah, kadang-kadang mereka pergi dengan mobil Pak Adrian, kadang naik taksi berdua. Pokoknya sering bareng deh. Jawabnya sambil mengunyah snacknya. Aku menelan ludah.
Ini lebih buruk dari yang aku bayangkan. Jika pegawai biasa saja bisa melihat kedekatan mereka, bagaimana mungkin aku buta selama ini? Sore itu, aku sengaja memperlambat pekerjaanku agar bisa tetap berada di kantor setelah jam kerja selesai. Aku berpura-pura sedang membersihkan area pantry ketika aku melihat Adrian dan Clara berjalan ke lift bersama. Mereka tidak menyadari keberadaanku. Saat pintu lift mulai tertutup, aku melihat Adrian menaruh tangannya di pinggang Clara dan tertawa kecil. Tubuhku membeku. Ini bukan sekadar dugaan lagi. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan hati yang dipenuhi gejolak emosi. Bayangan Adrian dan Clara terus berputar di benakku. Tatapan penuh tawa di wajah suamiku, sentuhan kecilnya pada pinggang Clara, serta desas-desus yang kudengar dari pegawai lain. Semua itu perlahan meruntuhkan kepercayaanku kepadanya. Namun, aku tidak bisa langsung bertindak gegabah. Aku butuh lebih banyak bukti. Bukti yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor dengan tekad yang lebih kuat. Aku harus menyusup lebih dalam dan mencari tahu sejauh mana hubungan Adrian dan Clara. Pekerjaan sebagai office girl memberiku akses ke berbagai sudut kantor tanpa dicurigai. Aku mulai mengamati kebiasaan Clara, mencatat kapan ia pergi dan dengan siapa. Aku juga mencari cara agar bisa masuk ke ruangan Adrian tanpa menimbulkan kecurigaan. Saat aku tengah sibuk membersihkan meja di pantry, aku mendengar suara Clara sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Iya, aku sudah pesan tempat untuk kita nanti malam. Seperti biasa, jangan sampai ada yang tahu, katanya dengan suara lembut, hampir berbisik. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini adalah kesempatan emas untuk mengikuti mereka. Aku segera mencatat jam pembicaraan itu dan memperkirakan waktu mereka akan pergi nanti malam. Ketika sore menjelang, aku sengaja tetap berada di kantor dan berpura-pura membersihkan ruang meeting yang dekat dengan ruangan Adrian. Aku menunggu dengan sabar hingga akhirnya Adrian dan Clara keluar bersama. Aku mengikuti mereka dengan hati-hati, memastikan agar tidak terlihat mencurigakan. Mereka masuk ke dalam lift dan aku segera mencari cara lain untuk turun tanpa mereka sadari. Aku mengambil tangga darurat dan berlari menuruni anak tangga secepat mungkin. Sesampainya di lobi, aku melihat Adrian dan Clara keluar dari gedung dan menuju parkiran. Dengan cepat, aku memesan ojek online dan meminta pengemudinya untuk mengikuti mobil Adrian dari kejauhan. Mobil itu berhenti di sebuah restoran mewah di pusat kota. Aku menahan napas saat melihat mereka turun dari mobil. Adrian membukakan pintu untuk Clara, dan mereka masuk ke dalam restoran dengan penuh tawa dan keintiman. Aku merasakan amarah mendidih di dadaku. Ini bukan lagi sekadar dugaan mereka benar-benar memiliki hubungan yang lebih dari sekadar rekan kerja. Aku menunggu di luar restoran, mencoba mencari cara untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat. Aku melihat seorang pelayan keluar dari restoran, dan tiba-tiba ide berani muncul di kepalaku. Aku berjalan mendekatinya dan berpura-pura sebagai pelanggan yang kehilangan sesuatu di dalam restoran. Maaf. Saya tadi makan di dalam dan sepertinya dompet saya tertinggal. Bolehkah saya masuk sebentar untuk mencarinya? Tanyaku dengan suara panik. Pelayan itu ragu sejenak, tetapi akhirnya mengizinkanku masuk. Aku segera berjalan pelan-pelan ke area restoran dan mengamati sekeliling. Aku menemukan mereka duduk di pojok ruangan dengan suasana romantis. Clara tertawa sambil memainkan rambutnya. Sementara Adrian menatapnya dengan penuh perhatian. Aku merogoh saku jaketku dan mengeluarkan ponsel. Dengan tangan gemetar, aku mencoba mengambil beberapa foto dari sudut yang tidak terlihat. Aku harus mendapatkan bukti ini. Namun, tiba-tiba seorang pelayan lain mendekatiku. Maaf, Mbak, ada yang bisa saya bantu? Aku tersentak dan segera berpura-pura melihat-lihat menu di meja kosong. Oh, tidak apa-apa, saya hanya menunggu teman, jawabku cepat. Aku segera bergegas keluar dari restoran dengan hati berdebar kencang. Aku berhasil mendapatkan beberapa foto, meskipun tidak terlalu jelas. Tapi ini baru permulaan.
Aku harus menggali lebih dalam dan mendapatkan bukti yang tak terbantahkan. Saat aku kembali ke rumah, aku menatap foto-foto yang kuambil. Air mataku menetes. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang yang selama ini aku percayai ternyata telah mengkhianatiku dengan cara seperti ini. Aku harus terus menyelidiki dan memastikan Adrian membayar untuk semua ini. Keesokan harinya di kantor, aku berusaha tetap tenang meskipun hatiku masih bergejolak. Aku memutuskan untuk mencari cara lain agar bisa lebih dekat dengan Clara dan menggali lebih banyak informasi. Aku mulai mencari kesempatan untuk membersihkan ruangan Clara saat ia tidak ada. Butuh beberapa hari untuk mengetahui pola kerjanya. Aku akhirnya menemukan bahwa setiap hari Jumat sore, Clara selalu meninggalkan kantornya lebih awal untuk meeting di luar. Begitu aku yakin ruangan itu kosong, aku menyelinap masuk dengan membawa peralatan bersih-bersihku. Tanganku gemetar saat aku membuka laci meja Clara. Aku menemukan beberapa dokumen kerja, catatan pribadi, dan sebuah amplop merah muda yang mencurigakan. Aku membuka amplop itu dan menemukan surat dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Sayang, aku senang sekali bisa menghabiskan waktu bersamamu akhir-akhir ini. Aku berharap kita segera bisa lebih bebas tanpa harus bersembunyi lagi. Aku mencintaimu, Adrian. Tanganku mencengkeram kertas itu erat-erat. Ini adalah bukti nyata bahwa Adrian telah mengkhianatiku. Aku ingin berteriak, ingin menghancurkan ruangan ini, tetapi aku harus tetap tenang. Aku dengan cepat mengambil foto surat itu menggunakan ponselku sebelum mengembalikannya ke tempat semula. Aku tidak boleh meninggalkan jejak. Saat aku hendak keluar dari ruangan, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Jantungku hampir melompat keluar. Aku dengan cepat bersembunyi di balik lemari penyimpanan sebelum pintu terbuka. Clara masuk ruangan sambil berbicara di telepon. Iya, sayang. Nanti malam kita jadi bertemu, kan? Aku sudah tidak sabar. Aku menutup mulutku agar tidak mengeluarkan suara. Aku mendengar suara tawa Clara sebelum akhirnya ia keluar dari ruangan lagi. Aku menunggu beberapa detik, memastikan keadaan aman, lalu buru-buru keluar sebelum seseorang menangkapku. Aku berjalan cepat ke pantry, mencoba menenangkan detak jantungku. Kini, aku punya bukti kuat. Aku hanya perlu menyusun rencana berikutnya. Adrian tidak akan bisa lolos dari ini. Malam itu, aku duduk di kamar dengan ponsel di tanganku, menatap foto-foto yang sudah kuambil. Surat cinta dari Adrian untuk Clara, percakapan telepon yang kudengar, serta foto mereka berdua di restoran mewah, semua itu adalah bukti nyata perselingkuhan mereka. Aku bisa saja langsung menghadap Adrian dan mengonfrontasinya dengan semua ini, tapi aku tidak mau bertindak gegabah. Aku ingin memastikan bahwa ia tidak bisa mengelak lagi. Aku harus punya bukti yang lebih kuat, sesuatu yang bisa menghancurkan kebohongan mereka sepenuhnya. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor dengan strategi baru. Aku tidak hanya ingin mendapatkan lebih banyak bukti, tetapi juga ingin melihat bagaimana Adrian dan Clara bersikap ketika mereka merasa tidak diawasi. Aku sudah mulai memahami pola kerja mereka, jam berapa mereka bertemu, di mana mereka biasa berbicara secara pribadi, dan kebiasaan mereka selama di kantor. Aku hanya perlu satu langkah lebih jauh untuk membuka semua kebusukan ini. Aku sengaja menempatkan diriku di sekitar area kerja Clara lebih sering, berpura-pura membersihkan sambil mencuri dengar percakapan mereka. Aku juga mulai menjalin hubungan dengan beberapa karyawan lain, terutama mereka yang tampaknya tidak menyukai Clara. Dari obrolan kecil di pantry, aku mengetahui bahwa Clara sering mendapatkan perlakuan istimewa dari Adrian, mulai dari cuti mendadak yang selalu disetujui, hingga promosi yang dianggap terlalu cepat dibanding karyawan lain. Sudah kuduga, pasti ada sesuatu di antara mereka, bisik salah satu rekan kerja yang sedang membuat kopi. Aku mengangguk pelan, pura-pura tidak terlalu peduli. Tetapi dalam hati aku mencatat semua informasi ini. Setiap detail kecil bisa menjadi bagian dari rencana besarku untuk membongkar skandal ini. Lalu, kesempatan emas datang lebih cepat dari yang kuduga. Sore itu, saat aku sedang bersih-bersih di sekitar ruangan Clara,
Aku mendengar suara notifikasi ponselnya yang tertinggal di meja. Aku melirik ke sekeliling, tidak ada siapapun di sana. Dengan cepat, aku berjalan mendekat dan melihat layar ponselnya yang tidak terkunci. Sebuah pesan dari Adrian muncul. "Sayang, aku sudah pesan kamar untuk malam ini. Aku ingin menghabiskan waktu lebih lama denganmu. Jangan lupa datang lebih awal." Tanganku gemetar. Tetapi aku tahu ini adalah bukti yang lebih kuat dari apapun yang kumiliki sebelumnya. Aku segera mengambil ponselku sendiri dan memotret layar pesan itu sebelum kembali ke pekerjaanku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku sekarang tahu di mana dan kapan mereka akan bertemu. Aku bisa mengikutinya, menangkap mereka basah-basah, dan mengakhiri semua ini dengan bukti yang tidak bisa mereka sangka lagi. Malam harinya, aku berbaring di tempat tidur sambil memikirkan langkah berikutnya. Aku tidak bisa sendirian. Aku butuh bantuan seseorang untuk menjadi saksi sekaligus membantuku mengabadikan momen ini. Aku berpikir keras. Lalu sosok sahabat lamaku, Lucy, muncul di benakku. Lucy adalah satu-satunya orang yang selama ini selalu mendukungku. Aku segera menghubunginya dan menceritakan semuanya. "Nay, aku nggak percaya Adrian sejahat ini. Tapi kalau memang dia berselingkuh, aku akan membantumu." Suara Rina terdengar geram di ujung telepon. "Kami berencana untuk mengikuti Adrian dan Clara malam itu. Lucy menyarankan agar kami berpakaian seperti tamu hotel biasa agar tidak mencurigakan." Aku setuju, meski hatiku berdebar kencang. Aku belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Keesokan malamnya, aku dan Lucy sudah bersiap di depan hotel yang disebutkan dalam pesan Adrian. Kami masuk ke dalam lobi dengan santai, berpura-pura sebagai pengunjung biasa. Jantungku berdebar saat melihat Adrian dan Clara masuk melalui pintu samping. Aku meraih tangan Lucy, berusaha menahan emosiku agar tidak langsung menyerang mereka. "Kita harus pastikan mereka benar-benar masuk ke kamar bersama," bisik Lucy. Aku mengangguk. Dengan hati-hati, kami mengikuti mereka dari kejauhan, mencatat nomor kamar yang mereka masuki. Aku menggenggam ponselku erat-erat, siap mengabadikan semuanya. Aku menahan napas saat melihat Adrian merangkul pinggang Clara sebelum menutup pintu kamar. Mataku panas. Amarah, sakit hati, dan pengkhianatan bercampur menjadi satu. Namun, ini belum saatnya aku bertindak. Aku akan memastikan bahwa Adrian tidak akan pernah bisa menyangkal perselingkuhannya lagi. Aku duduk di dalam mobil bersama Lucy, menatap pintu masuk hotel dengan napas tertahan. Jantungku berdetak kencang saat melihat Adrian dan Clara turun dari mobil dengan santai, seolah-olah mereka bukan pasangan yang sedang berselingkuh di belakang istrinya. Aku mengepalkan tangan, menahan diri agar tidak langsung berlari ke arah mereka dan mengungkap semuanya saat itu juga. Tapi aku tahu, aku harus tetap tenang dan cermat. Aku tidak bisa membiarkan emosi menguasai rencana yang sudah kususun dengan matang. "Tenang, Nay," bisik Lucy sambil menggenggam tanganku. "Kita sudah sampai sejauh ini. Sekarang tinggal eksekusi." Aku mengangguk pelan. Dengan langkah hati-hati, kami keluar dari mobil dan masuk ke dalam hotel, berpura-pura menjadi tamu biasa. Aku sudah mengenakan pakaian yang lebih elegan agar tidak dicurigai sebagai pekerja kantor. Aku ingin memastikan bahwa aku bisa bergerak bebas tanpa menarik perhatian. Dari balik pilar dekat lobi, aku melihat Adrian berbicara dengan resepsionis. Tak lama kemudian, seorang petugas hotel menyerahkan kunci kamar kepadanya. Dengan lengannya yang kokoh, Adrian menggandeng Clara masuk ke dalam lift. Aku menghela napas dalam-dalam, berusaha menekan gejolak emosiku. Lucy yang sejak tadi diam, mulai mengetik sesuatu di ponselnya. Aku melirik sekilas. "Apa yang kau lakukan?" bisikku penasaran. "Aku sedang mencatat nomor kamar mereka. Kita bisa bertanya pada resepsionis dengan alasan mencari teman, atau kita bisa menyelinap ke lorong kamar nanti." Aku mengangguk. "Bagus. Tapi kita harus ekstra hati-hati. Kalau Adrian melihatku, semua rencana bisa berantakan."
Setelah menunggu beberapa menit, kami pun bergerak menuju meja resepsionis. Lucy berbicara dengan ramah kepada petugas yang berjaga, berpura-pura menanyakan keberadaan temannya yang katanya sudah lebih dulu check-in di hotel tersebut. "Oh, kalau atas nama Adrian, dia ada di kamar 709, jawab resepsionis tanpa curiga. Aku dan Lucy saling berpandangan. "Itu dia." Kami mengangguk sopan sebelum pergi menuju lift. Saat kami sampai di lantai 7, lorong tampak sepi. Kami berjalan pelan, memastikan tidak ada yang memperhatikan sebelum mendekati kamar 709. Aku menempelkan telingaku ke pintu. Dari dalam, samar-samar aku bisa mendengar suara tawa Clara. Darahku mendidih, tapi aku tetap bertahan. "Aku akan merekam suara mereka," bisik Lucy seraya mengeluarkan ponselnya. "Kita perlu bukti tambahan." Aku mengangguk dan menunggu dengan sabar. Kami mendengar suara mereka berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana Adrian ingin segera lepas dari masalahnya alias aku, istrinya sendiri. Aku menggigit bibir. Tidak kusangka Adrian sampai sejauh ini. "Kalau begitu, kapan kamu akan ceraikan dia?" Suara Clara terdengar manja. "Aku sedang mengurusnya." "Sabar, sayang. Yang penting kita bisa menikmati waktu kita sekarang." Dadaku serasa dihantam palu. Jadi benar, Adrian memang ingin meninggalkanku demi Clara. Seakan-akan semua pengorbananku selama ini tidak berarti apa-apa. Aku harus kuat. Aku harus mengumpulkan bukti lebih banyak. Aku mengeluarkan ponselku dan mulai merekam. Setiap kata yang keluar dari mulut Adrian akan menjadi senjata untuk menjatuhkannya di kemudian hari. Namun, tiba-tiba pintu kamar terbuka sedikit, membuatku dan Lucy menahan napas. Kami mundur beberapa langkah dengan cepat, menempelkan diri ke dinding lorong hotel. Aku menahan napas, berharap Adrian atau Clara tidak melihat kami. Aku melirik Lucy yang juga tampak tegang. Seorang pelayan hotel keluar dari kamar, membawa nampan kosong. Sepertinya ia baru saja mengantarkan layanan kamar untuk Adrian dan Clara. Aku menghembuskan napas lega, tetapi tetap tidak bisa lengah. "Nyaris ketahuan," bisik Lucy. Aku mengangguk, lalu menatap ponselku yang masih merekam. Aku memutar ulang rekaman dengan volume kecil. Suara Adrian begitu jelas. "Tunggu, aku bisa menggunakan ini," kataku lirih. "Maksudmu?" Lucy menatapku dengan penasaran. "Aku bisa mengirimkan rekaman ini kepada seseorang yang bisa membantu. Aku butuh dukungan lebih untuk mengungkap semuanya. Aku tidak bisa melawan Adrian sendirian." Aku berpikir sejenak. Lalu, sebuah ide muncul di benakku. Aku akan menghubungi seorang pengacara. Aku butuh seseorang yang bisa membantuku secara hukum jika semuanya benar-benar terjadi. Malam itu, setelah keluar dari hotel dengan hati yang masih bergejolak, aku dan Lucy pergi ke sebuah kafe. Aku menatap layar ponselku, mencari informasi tentang pengacara perceraian terbaik di kota ini. "Nai, kamu yakin ingin mengambil langkah ini?" tanya Lucy dengan serius. Aku menarik napas panjang dan mengangguk. Aku tidak bisa membiarkan Adrian dan Clara menang. Aku harus melindungi diriku sendiri. Aku akhirnya menemukan kontak seorang pengacara ternama. Dengan tangan gemetar, aku mengetik pesan singkat dan mengirimkannya. Malam ini adalah awal dari peperangan yang sebenarnya. Setelah malam yang panjang, aku pulang dengan hati yang penuh gejolak. Rekaman suara Adrian masih terngiang di telingaku. Selama ini, aku masih berharap bahwa aku salah. Tapi nyatanya, semua bukti menunjukkan bahwa suamiku memang berkhianat. Aku mencoba memejamkan mata, tetapi bayangan Adrian dan Clara terus menghantuiku. Aku membayangkan mereka tertawa bersama, menikmati waktu berdua tanpa sedikit pun merasa bersalah. Aku berbalik ke sisi lain, mencoba mengusir pikiran itu. Namun, rasa sakit itu terlalu dalam. Akhirnya, aku bangkit dari tempat tidur dan duduk di depan meja, menatap layar ponselku.
Aku harus mengambil langkah. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk mengambil langkah besar. Aku membuka ponsel dan menelusuri lebih lanjut tentang pengacara yang bisa membantuku. Aku butuh seseorang yang tidak hanya paham hukum, tetapi juga bisa menjaga rahasiaku sampai aku siap untuk bertindak. Setelah beberapa menit mencari, aku menemukan satu nama yang cukup meyakinkan, Dian Prasetyo, seorang pengacara perceraian yang dikenal cukup cerdik dalam menangani kasus rumit seperti ini. Aku menghubungi kantornya dan membuat janji. Lucy menemaniku untuk memastikan aku tidak ragu. Sepanjang perjalanan, aku merasa gugup, tetapi Lucy terus menenangkan. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Nay. Jangan goyah. Setibanya di kantor pengacara, aku menjelaskan situasiku dengan hati-hati, menyampaikan semua bukti yang sudah kukumpulkan. Pengacara itu mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk paham. Dia menyarankan agar aku tetap bersabar dan mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum mengajukan tuntutan. Jika kita langsung bertindak sekarang, bisa jadi suamimu membalikan keadaan dan menyembunyikan jejaknya. Kamu harus bersabar, kumpulkan lebih banyak bukti, dan kita bisa menyerangnya di saat yang tepat. Aku mengangguk. Meskipun dalam hati rasanya aku ingin segera mengungkap semuanya. Aku ingin Adrian tahu bahwa aku bukan perempuan yang bisa dipermainkan begitu saja. Sepulang dari kantor pengacara, aku mulai menyusun strategi berikutnya. Jika aku ingin menang dalam permainan ini, aku harus lebih pintar daripada Adrian. Aku harus bertindak tanpa terbawa emosi. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk kembali ke kantor dengan lebih waspada. Aku tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun yang bisa membuat Adrian curiga. Hari-hariku di kantor semakin menegangkan. Aku mulai mengamati setiap pergerakan Adrian dan Clara. Setiap kali mereka berbicara di ruangan tertutup, aku mencatat waktunya. Aku juga mulai mencari tahu apakah ada transaksi mencurigakan yang melibatkan mereka. Aku harus membuktikan bahwa hubungan mereka bukan sekadar perselingkuhan biasa, tapi juga bisa merugikan perusahaan. Di sela-sela pengamatanku, aku tetap menjalankan tugasku sebagai office girl. Aku membersihkan ruang rapat, mengantar kopi, dan memastikan aku tidak menarik perhatian. Namun, setiap kali aku melihat Adrian dan Clara tertawa bersama, aku merasa marah. Aku menahan perasaan itu sekuat tenaga. Aku tidak boleh gegabah. Beberapa hari kemudian, aku menemukan dokumen penting di meja Clara saat sedang membersihkan ruangannya. Dokumen itu tampak mencurigakan. Aku membaca sekilas dan melihat adanya transaksi yang melibatkan sejumlah uang dalam jumlah besar. Aku segera memotretnya sebelum mengembalikannya ke tempat semula. Saat aku beranjak pergi, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Jantungku berdebar. Aku buru-buru mengambil lap kain dan berpura-pura membersihkan meja. Clara masuk ke dalam ruangan, mengerutkan kening saat melihatku. "Kamu sedang apa di sini?" tanyanya curiga. Aku tersenyum dan mengangkat lap di tanganku. "Maaf, Bu Clara. Saya hanya membersihkan meja." Clara tampak masih ragu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku cepat-cepat keluar dari ruangannya sebelum dia mulai menaruh lebih banyak kecurigaan terhadapku. Kini, aku semakin yakin bahwa ada lebih dari sekadar perselingkuhan di antara mereka. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mereka sembunyikan. Aku harus terus menggali lebih dalam. Malam itu, aku duduk di meja makan sambil menatap layar ponselku. Aku melihat kembali rekaman suara Adrian dan foto dokumen yang kuambil tadi siang. Aku memikirkan langkah selanjutnya. Aku bisa menyimpan bukti ini untuk nanti, atau aku bisa mencoba mencari tahu lebih dalam tentang transaksi mencurigakan ini. Aku mengambil keputusan. Aku akan mencari tahu lebih banyak. Jika Adrian dan Clara memang menyembunyikan sesuatu yang lebih besar, aku harus mengetahuinya sebelum semuanya terlambat. Aku tak bisa tidur semalaman setelah menemukan dokumen mencurigakan di meja Clara. Pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Apa sebenarnya hubungan antara Adrian dan Clara? Apakah hanya perselingkuhan biasa?
Atau ada permainan yang lebih besar yang sedang mereka jalankan? Keesokan paginya, aku berangkat ke kantor lebih awal dari biasanya. Aku tahu ini berisiko, tapi aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku menuju ruang arsip dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang melihatku. Ruangan itu biasanya sepi di pagi hari, dan aku bisa memanfaatkannya untuk menyelidiki dokumen lain yang mungkin terkait dengan transaksi mencurigakan yang kulihat kemarin. Aku mulai membuka beberapa map berlabel proyek khusus. Ternyata, ada beberapa dokumen yang menampilkan tanda tangan Adrian dan Clara bersama. Mereka telah mengalihkan sejumlah dana perusahaan ke rekening pribadi dengan alasan investasi. Jumlahnya tidak main-main ratusan miliar rupiah. Tanganku gemetar saat membaca angka-angka itu. Jadi ini bukan hanya sekadar perselingkuhan, tapi juga korupsi. Langkahku semakin mantap. Aku segera memotret dokumen-dokumen itu dan menyimpannya di ponselku. Aku harus bergerak cepat sebelum ada yang datang. Namun, ketika aku hendak meninggalkan ruangan, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Panik, aku segera mencari tempat bersembunyi. Aku masuk ke balik rak dokumen besar dan menahan napas. Suara itu semakin dekat. Aku bisa mendengar suara Clara berbicara di telepon. Kita harus berhati-hati, Adrian. Ada banyak mata yang mengawasi. Jangan sampai seseorang mengetahui aliran dana itu. Aku menahan diri agar tidak bergerak. Clara kemudian berjalan ke arah meja arsip dan membuka laci. Aku berharap dia tidak menyadari ada sesuatu yang berubah. Setelah beberapa menit, akhirnya dia pergi. Aku menunggu beberapa saat sebelum keluar dari persembunyian. Setelah memastikan ruangan kosong, aku segera keluar dengan hati-hati. Aku tahu sekarang bahwa aku harus lebih berhati-hati dalam setiap langkahku. Aku tidak boleh ketahuan, atau semuanya bisa berakhir sebelum aku mendapatkan bukti yang cukup. Sepulang kerja, aku bertemu dengan Lucy di sebuah kafe kecil. Aku menceritakan temuanku dengan suara pelan, memastikan tidak ada yang mendengar. Jadi mereka tidak hanya selingkuh, tapi juga menipu perusahaan. Lucy terbelalak. Aku mengangguk. Aku harus mengungkap ini. Tapi aku butuh lebih banyak bukti. Lucy berpikir sejenak. Kalau begitu, kita harus mencari tahu lebih banyak tentang transaksi mereka. Aku kenal seseorang yang bekerja di bagian keuangan perusahaan. Mungkin dia bisa membantu kita. Aku merasa ada secercah harapan. Jika aku bisa membuktikan kejahatan Adrian dan Clara, maka aku bisa menghancurkan mereka dalam satu pukulan. Namun, aku tahu risiko ini semakin besar. Jika mereka mengetahui rencanaku, aku bisa kehilangan segalanya. Keesokan harinya, aku kembali bekerja seperti biasa, tetapi kali ini aku lebih berhati-hati. Aku mencoba mendekati beberapa karyawan di bagian keuangan, berharap mendapatkan informasi lebih lanjut. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Reza, tampak ramah dan terbuka. Reza, aku penasaran, apakah ada proyek-proyek besar yang sedang berjalan di perusahaan ini? Tanyaku dengan nada santai, seolah hanya mengobrol biasa. Reza mengernyit. Sebenarnya, ada beberapa proyek yang cukup aneh. Dana yang masuk dan keluar tidak jelas peruntukannya. Aku sendiri curiga, tapi aku tidak punya wewenang untuk menyelidikinya lebih lanjut. Aku menangkap nada kebingungan dalam suaranya. Aku harus lebih cerdik dalam mencari informasi darinya tanpa membuatnya curiga. Tapi siapa yang bertanggung jawab atas proyek-proyek itu? Pancingku lagi. Reza menghela napas. Biasanya Clara yang menangani semuanya. Dia sangat tertutup soal urusan ini. Bahkan kadang Adrian sendiri tidak terlalu terlihat dalam urusan ini, meski aku yakin dia juga terlibat. Hatiku semakin berdebar. Clara benar-benar memainkan peran penting dalam kejahatan ini. Aku harus mencari cara untuk menggali lebih dalam. Malamnya, aku kembali memeriksa foto-foto dokumen yang kuambil dari ruang arsip. Ada satu nama yang menarik perhatianku, sebuah perusahaan kecil bernama PT Sentra Jaya Abadi.
Aku mencoba mencari tahu tentang perusahaan ini di internet, tetapi tidak banyak informasi yang tersedia. Satu-satunya hal yang kutemukan adalah bahwa perusahaan ini baru berdiri 2 tahun lalu, dan alamatnya tampak mencurigakan. Aku menatap layar laptopku dengan serius. Aku harus mencari cara untuk menyelidiki perusahaan ini. Jika aku bisa menemukan hubungan antara PT Sentra Jaya Abadi dan Adrian, maka aku bisa mengungkap kebohongan mereka dengan lebih jelas. Aku menghubungi Lucy lagi dan menceritakan temuanku. Luz, aku rasa ada perusahaan fiktif yang digunakan untuk mencuci uang ini. Aku butuh bantuanmu untuk menyelidikinya. Lucy terdiam sejenak. Aku kenal seseorang di dinas pajak yang mungkin bisa membantu kita mencari tahu lebih dalam tentang perusahaan itu. Aku tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir. Aku merasa selangkah lebih dekat menuju kebenaran. Tapi aku juga sadar, semakin dalam aku menggali, semakin besar risiko yang harus kutanggung. Aku tidak tahu kapan Adrian akan mulai curiga, tapi aku harus tetap berhati-hati. Ini bukan lagi sekadar membongkar perselingkuhan. Ini adalah perang. Aku semakin dalam masuk ke dalam permainan berbahaya ini. Bukti-bukti yang kudapatkan semakin jelas mengarah pada penipuan finansial yang dilakukan Adrian dan Clara. Tapi aku tahu ini belum cukup. Aku butuh sesuatu yang tak terbantahkan, sebuah rekaman percakapan atau dokumen yang menghubungkan mereka langsung dengan perusahaan fiktif itu. Sejak perbincanganku dengan Lucy, aku mulai menyelidiki PT Sentra Jaya Abadi lebih dalam. Aku menemukan bahwa alamat yang terdaftar adalah sebuah bangunan kosong di pinggiran kota. Tak ada aktivitas bisnis di sana. Ini semakin menguatkan dugaanku bahwa perusahaan ini hanya kedok belaka untuk mencuci uang perusahaan. Aku mengambil keputusan besar. Aku harus ke sana sendiri. Malam itu, dengan perasaan tegang, aku pergi ke alamat yang tertera di dokumen. Lucy bersikeras ingin ikut, tapi aku menolaknya. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin berisiko. Aku mengenakan jaket hitam dan membawa kamera kecil di tasku. Aku harus sangat berhati-hati. Saat aku tiba di lokasi, suasana begitu sepi. Bangunan tua itu tampak tak terawat. Lampu-lampu di sekitarnya redup, menciptakan bayangan yang membuat tempat itu semakin menyeramkan. Aku menelusuri sekelilingnya dengan hati-hati. Aku melihat pintu samping yang tampaknya tidak terkunci. Dengan perlahan, aku mendorongnya dan masuk ke dalam. Ruangannya kosong. Tak ada tanda-tanda kantor yang beroperasi. Hanya ada beberapa meja dan kursi berdebu. Udara di dalamnya terasa lembab dan berbau apek. Aku berjalan lebih dalam, mencari sesuatu yang bisa membuktikan bahwa tempat ini memang fiktif. Aku membuka beberapa laci meja, tetapi hanya menemukan kertas-kertas kosong dan alat tulis berdebu. Aku terus berjalan ke dalam, melewati koridor sempit dengan dinding yang mulai retak. Ada pintu lain di ujung ruangan. Aku mengintip ke dalam dan menemukan beberapa rak berisi dokumen-dokumen lama. Dengan cepat, aku mengambil beberapa di antaranya dan mengambil foto menggunakan ponselku. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di luar. Jantungku berdegup kencang. Aku segera bersembunyi di balik lemari besar di sudut ruangan. Dari celah kecil, aku melihat dua pria masuk. Mereka tampak berbicara serius. "Apa Adrian sudah memastikan semua dokumen aman?" kata salah satu dari mereka. Clara bilang tidak ada yang mencurigai apapun. Tapi aku merasa perusahaan mulai bertanya-tanya soal dana yang berkurang, jawab pria lainnya. Aku menahan napas. Aku harus merekam ini. Dengan tangan gemetar, aku segera mengaktifkan kamera kecilku dan merekam percakapan mereka. Tenang saja. Kita hanya perlu beberapa bulan lagi sebelum semua ini selesai. Setelah itu, kita bisa kabur dan uangnya akan tetap aman. Bagaimana dengan Clara? Dia cukup pintar untuk tidak meninggalkan jejak. Tapi Adrian mulai sedikit goyah. Aku takut dia melakukan kesalahan yang bisa menarik perhatian. Aku menggigit bibirku. Ini berarti Adrian mungkin tidak sepenuhnya setia dengan Clara dalam skema ini.
Aku harus mencari cara untuk mengeksploitasi ketegangan di antara mereka. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya pergi. Aku menunggu sampai suara langkah kaki mereka menghilang sebelum keluar dari persembunyian. Tanganku gemetar, tapi aku tahu aku telah mendapatkan sesuatu yang penting. Aku segera keluar dari gedung dan bergegas kembali ke apartemen. Aku segera memutar rekaman yang kudapat. Suara mereka cukup jelas, tapi aku butuh lebih banyak bukti. Aku harus mendapatkan Adrian atau Clara berbicara langsung tentang transaksi ilegal mereka. Lucy datang ke apartemenku dan mendengarkan rekaman itu. Ini bukti yang bagus, tapi kita butuh lebih. Kita harus membuat mereka mengakui semuanya. Aku mengangguk. Aku akan mendekati Clara. Dia lebih ceroboh daripada Adrian. Jika aku bisa mendapatkan kepercayaannya, aku mungkin bisa menggali lebih dalam. Aku menatap layar laptopku yang menampilkan foto-foto dokumen yang kuambil. Ada beberapa nama yang tak kukenal, mungkin nama samaran atau perusahaan lain yang terlibat. Aku mulai menyusun rencana. Aku tak bisa terburu-buru, tapi aku juga tak bisa menunggu terlalu lama. Ini adalah kesempatan terbaikku untuk membuka kedok mereka. Malam itu, aku hampir tak bisa tidur. Aku terus memikirkan langkah selanjutnya. Apakah aku akan mendekati Clara dengan berpura-pura ingin menjadi sekutunya? Atau aku mencari celah untuk menjebak Adrian terlebih dahulu? Aku tahu langkahku semakin berbahaya. Tapi aku tak bisa mundur sekarang. Ini bukan lagi hanya tentang perselingkuhan. Ini tentang keadilan. Setelah mendapatkan rekaman suara dari dua pria misterius di gedung kosong, aku semakin yakin bahwa Adrian dan Clara terlibat dalam skema keuangan ilegal. Namun, bukti ini belum cukup untuk menjatuhkan mereka. Aku butuh sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang tak bisa mereka bantah. Aku kembali bekerja keesokan harinya dengan perasaan lebih waspada. Setiap langkahku kini memiliki tujuan yang lebih besar. Aku memperhatikan setiap gerakan Adrian dan Clara, mencatat dengan cermat siapa saja yang mereka temui dan apa yang mereka bicarakan. Mereka tampak semakin sering bertemu secara diam-diam, seringkali di dalam ruang rapat atau kantor pribadi Adrian. Aku harus lebih dekat dengan mereka. Aku harus tahu apa yang mereka rencanakan. Hari itu, aku mendapat tugas membersihkan ruang rapat eksekutif setelah sebuah pertemuan besar. Biasanya, ruang ini hanya digunakan oleh para petinggi perusahaan, dan jarang sekali ada kesempatan bagi pegawai biasa seperti aku untuk masuk ke dalamnya. Saat aku masuk, ruangan sudah kosong, tapi secangkir kopi masih mengepul di meja, menunjukkan seseorang baru saja keluar. Aku menyalakan vacuum cleaner, berpura-pura membersihkan ruangan, sementara mataku dengan cepat menyisir dokumen yang tertinggal di meja. Sebuah berkas tebal dengan logo perusahaan PT Sentra Jaya Abadi tergeletak di sudut meja. Tanganku gemetar saat aku meraihnya dan membuka halaman pertama. Ada daftar transaksi keuangan dalam jumlah besar, lengkap dengan tanda tangan Adrian. Ini dia, gumamku. Aku dengan cepat memotret setiap halaman menggunakan ponselku, memastikan semua informasi terdokumentasi sebelum aku menutup berkas itu kembali. Jantungku berdebar keras. Jika Adrian atau Clara tahu aku melihat ini, nyawaku bisa dalam bahaya. Saat aku hendak pergi, suara sepatu hak tinggi mendekat. Aku segera memasukkan ponsel ke dalam saku dan kembali berpura-pura membersihkan meja. Clara masuk dengan ekspresi waspada. "Kamu sudah selesai di sini?" tanyanya dengan nada dingin. Aku menundukkan kepala. "Sebentar lagi, Bu." Dia berjalan ke meja, mengambil berkas yang tadi kupotret, lalu memperhatikanku sejenak. Matanya menyipit, seolah-olah mencurigai sesuatu. "Kamu dengar sesuatu tentang perusahaan ini?" Aku berusaha terlihat biasa saja. "Tidak, Bu. Saya hanya membersihkan seperti biasa." Dia tetap menatapku tajam, lalu berjalan keluar dengan langkah tergesa. Aku menghela napas lega dan segera menyelesaikan tugasku, lalu keluar dari ruangan dengan hati yang masih berdebar kencang. Malamnya,
Aku bertemu dengan Rina di sebuah kafe kecil. Aku menunjukkan foto-foto dokumen yang kudapat. Ini bukti yang lebih kuat, katanya sambil memperbesar salah satu gambar di layar ponselku. Tapi kita masih butuh bukti Adrian mengakui keterlibatannya secara langsung. Aku menyesap kopiku, berpikir keras. Aku harus lebih dekat dengan Clara. Dia lebih ceroboh. Mungkin aku bisa membuatnya mengaku. Rina mengangguk. Hati-hati. Orang seperti mereka tak segan-segan menyingkirkan siapapun yang mengancam mereka. Aku menatap layar ponselku, melihat tanda tangan Adrian di dokumen yang kupotret. Aku tahu semakin dalam aku terlibat, semakin besar risikonya. Tapi aku sudah memulai ini. Aku harus menyelesaikannya. Beberapa hari kemudian, aku mulai menjalankan rencanaku untuk mendekati Clara. Aku mencari cara untuk berinteraksi dengannya lebih sering. Aku mulai menawarkan diri untuk membawakan dokumen ke ruangannya, mengambil kopi dari pantry, dan bahkan sesekali memberanikan diri untuk menyapa ketika kami bertemu di lorong. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikanku. Namun, perlahan, aku melihat perubahan sikapnya. Mungkin karena aku bersikap sangat rendah hati, dia mulai menganggapku remeh dan lebih terbuka dalam berbicara di dekatku. Kadang-kadang, dia berbicara di telepon dengan suara pelan, tapi tetap bisa kudengar percakapan pentingnya. Suatu hari, aku melihatnya masuk ke ruang Adrian dengan membawa beberapa dokumen. Aku pura-pura sibuk membersihkan di dekatnya, berusaha mencuri dengar. Aku sudah menyembunyikan semua transaksi mencurigakan, tapi kita harus segera menarik dana sebelum ada audit mendadak, bisik Clara dengan nada panik. Kita harus tenang. Selama tidak ada orang dalam yang membocorkan informasi, kita aman, jawab Adrian. Jantungku berdegup kencang. Mereka mulai panik. Ini berarti mereka tahu ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Aku tahu aku harus bergerak cepat. Jika mereka mencurigai ada yang mengawasi mereka, mereka bisa saja menghapus semua jejak dan melarikan diri. Aku harus memastikan bahwa ketika aku mengungkap mereka, semuanya sudah tidak bisa lagi disangkal. Aku menarik napas dalam-dalam. Permainan ini semakin berbahaya. Aku semakin dalam masuk ke dalam jebakan permainan ini. Setelah berhasil mendapatkan foto dokumen transaksi mencurigakan Adrian dan mendengar percakapan rahasia antara dia dan Clara, aku tahu bahwa aku tak bisa mundur lagi. Aku harus mendapatkan pengakuan dari salah satu dari mereka. Itulah satu-satunya cara agar aku bisa menjatuhkan Adrian dan mengungkap semua kebusukan mereka. Tapi semakin dekat aku dengan kebenaran, semakin besar risikonya. Aku memutuskan untuk lebih agresif dalam mendekati Clara. Dari pengamatanku, dia jauh lebih ceroboh dibanding Adrian. Jika aku bisa mendapatkan kepercayaannya atau setidaknya membuatnya lengah, aku mungkin bisa menggali lebih banyak informasi. Kesempatan itu datang lebih cepat dari dugaanku. Suatu pagi, aku melihat Clara tergesa-gesa keluar dari ruangannya dengan wajah kesal. Dia menabrakku tanpa sengaja, menjatuhkan map berisi beberapa dokumen. Hati-hati, serunya dengan nada ketus. Maaf, Bu. Saya bantu. Jawabku buru-buru sambil membantunya mengumpulkan dokumen. Saat aku menyerahkan berkas itu kembali padanya, mataku sempat menangkap beberapa lembar berisi tabel keuangan yang mirip dengan yang aku lihat sebelumnya. Aku harus memastikan isinya lebih lanjut. Melihat wajahnya yang masih kesal, aku memberanikan diri untuk bertanya. Ibu kelihatan stres. Mungkin saya bisa membantu sesuatu? Clara menatapku sekilas, lalu menghela napas. Semua orang di kantor ini tidak kompeten. Bahkan untuk mengurus transaksi pun harus aku sendiri yang turun tangan. Aku berpura-pura tertarik. Wah, sepertinya ibu sangat berpengaruh di perusahaan ini. Dia menyeringai sombong. Tentu saja. Tanpa aku, Adrian tidak akan bisa mengatur semuanya dengan lancar. Aku yang memastikan semuanya tetap berjalan sesuai rencana. Pernyataan itu langsung membuat otakku berputar. Jika aku bisa terus menggiringnya berbicara, mungkin dia akan membocorkan lebih banyak hal.
Saya salut, Bu. Saya juga ingin bisa belajar dari Ibu, kataku dengan nada mengagumi. Clara tampak sedikit tersanjung. Aku tahu, orang seperti dia pasti senang dipuji. Ini bisa jadi senjata ampuh. Beberapa hari kemudian, aku mulai lebih sering berinteraksi dengan Clara. Aku mencari kesempatan untuk membantunya. Entah sekadar membawa kopi atau membantu merapikan dokumen di ruangannya. Aku memastikan kehadiranku terasa biasa saja, seperti hanya seorang office girl yang ingin menyenangkan atasan. Hingga suatu hari, aku mendapatkan kesempatan emas. Clara meninggalkan ponselnya di meja saat terburu-buru pergi ke ruang meeting. Aku tahu ini berisiko, tapi aku harus bertindak cepat. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponselnya dan segera membuka daftar panggilan terakhir. Salah satu nomor yang sering dihubungi terdaftar dengan nama M. Aku langsung memotretnya dengan ponselku sendiri. Aku juga membuka aplikasi pesan dan melihat percakapannya dengan Adrian. Mata aku membelalak saat membaca isi pesannya. Dana sudah ditransfer ke rekening lain. Kita aman untuk sementara. Jangan sampai ada yang tahu, terutama orang dalam. Audit mendadak bisa terjadi kapan saja. Pastikan semua dokumen bersih. Ini lebih dari cukup sebagai bukti keterlibatan mereka dalam penggelapan dana. Aku segera menaruh ponselnya kembali sebelum ada yang melihatku. Malamnya, aku bertemu Rina untuk membahas temuanku. Aku berhasil mendapatkan pesan-pesan ini, kataku sambil menunjukkan hasil tangkapan layar ponsel Clara. Lucy menatapnya dengan takjub. Ini bukti kuat. Tapi kita masih butuh satu hal lagi. Rekaman suara atau video Adrian mengakui keterlibatannya. Tanpa itu, dia bisa saja mengelak. Aku mengangguk. Aku akan mencari caranya. Namun, sebelum kami sempat menyusun rencana lebih lanjut, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Jangan main-main dengan sesuatu yang bukan urusanmu. Aku menegang. Apakah seseorang mulai mencurigaiku? Apakah Clara atau Adrian sadar ada yang mengawasi mereka? Aku menelan ludah. Permainan ini semakin berbahaya. Keesokan harinya, aku kembali bekerja dengan perasaan waspada. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti diawasi. Aku mulai memperhatikan lingkungan sekitarku dengan lebih hati-hati. Apakah ada seseorang yang diam-diam memperhatikanku? Saat aku sedang membersihkan ruangan meeting, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Jantungku berdegup kencang. Aku pura-pura sibuk mengelap meja, lalu melirik sekilas ke arah pintu. Clara berdiri di sana dengan tatapan tajam. "Kau sudah lama bekerja di sini?" tanyanya tiba-tiba. Aku menelan ludah. "Baru beberapa bulan, Bu." Dia menyipitkan mata, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, aku hanya ingin memastikan sesuatu." Aku berusaha tetap tenang, tetapi begitu dia pergi, aku merasa lututku melemas. Clara mulai curiga. Aku harus lebih berhati-hati. Di tengah ketegangan ini, aku mendapat ide nekat. Jika aku bisa memasang alat perekam di ruangan Adrian atau Clara, mungkin aku bisa mendapatkan pengakuan langsung dari mereka. Namun, itu berarti aku harus menyelinap ke ruang mereka saat tak ada orang. Aku harus bergerak cepat sebelum mereka menyadari lebih banyak tentang keberadaanku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pesan ancaman yang kuterima terus terngiang di kepalaku. Ini berarti seseorang tahu aku sedang menyelidiki Adrian dan Clara. Tapi siapa? Apakah Adrian sendiri? Atau seseorang yang bekerja untuknya? Aku menatap langit-langit kamar, berpikir keras. Satu hal yang pasti, aku tak bisa mundur. Aku sudah sejauh ini, dan aku harus menyelesaikan apa yang telah kumulai. Jika aku gagal, bukan hanya aku yang akan hancur, tapi juga orang-orang yang aku sayangi. Aku harus mendapatkan bukti kuat untuk menjatuhkan Adrian dan Clara. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor dengan rencana baru. Aku harus memasang alat perekam di ruangan Adrian atau Clara.
Itu satu-satunya cara untuk menangkap pengakuan langsung dari mereka. Aku menunggu hingga kantor sepi. Sekitar pukul 9 malam, sebagian besar karyawan sudah pulang. Aku melihat ke arah ruang Adrian. Lampunya masih menyala, tetapi dia tak ada di dalam. Ini kesempatan emas. Dengan langkah hati-hati, aku masuk ke ruangan itu. Jantungku berdebar kencang saat aku mengeluarkan alat perekam kecil yang sudah kupersiapkan. Aku menyelipkannya di bawah meja, dekat dengan tempat Adrian sering meletakkan ponselnya. Dengan begitu, setiap percakapan yang ia lakukan di dalam ruangan ini akan terekam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Aku buru-buru bersembunyi di balik lemari arsip. Nafasku tertahan saat pintu terbuka. "Kau yakin semuanya aman?" Suara Adrian terdengar tajam. "Tentu saja. Tidak ada yang mencurigai kita," jawab suara lain yang kukenal, Clara. Aku menutup mulutku sendiri agar tak bersuara. Aku tak menyangka mereka akan bertemu di ruangan ini. Aku tak yakin. "Ada seseorang yang sepertinya mulai mengendu sesuatu," kata Adrian lagi. "Maksudmu?" Clara bertanya. "Office girl baru itu?" "Naya." Aku tak tahu kenapa, tapi aku merasa dia terlalu banyak tahu. Jantungku hampir berhenti berdetak. "Aku juga memperhatikannya," Clara menimpali. "Tapi aku sudah mengatur sesuatu. Jika dia benar-benar mengganggu rencana kita, aku tak akan ragu untuk menyingkirkannya." Aku menahan napas. Mereka berencana untuk menyingkirkanku? Ini bukan sekadar permainan lagi. Nyawaku kini benar-benar dalam bahaya. "Aku tak mau ada kesalahan," kata Adrian lagi. "Kita terlalu dekat dengan kemenangan. Jika ada yang mengacau, kita buang dia." Aku gemetar ketakutan. Aku harus segera keluar dari sini sebelum mereka menyadari keberadaanku. Aku berhasil keluar dari ruangan itu tanpa ketahuan, tetapi pikiranku kacau. Mereka serius akan menyingkirkanku. Aku harus bertindak cepat. Malam itu, aku menemui Lucy di sebuah kafe sepi. "Naya, kau baik-baik saja?" Lucy langsung bertanya begitu melihat wajahku yang pucat. "Tidak, aku dalam bahaya," kataku sambil menunjukkan rekaman yang berhasil kuambil dari alat perekam yang kusimpan di ruangan Adrian. Lucy mendengarkan dengan wajah serius. "Ini bukti besar, Naya. Tapi kita butuh lebih dari ini. Kita harus menyerahkan ini ke polisi." Aku mengangguk. "Tapi sebelum itu, aku ingin memastikan kita punya cukup bukti untuk menjatuhkan mereka sepenuhnya." Lucy menatapku dengan khawatir. "Itu berisiko. Mereka sudah curiga padamu. Jika kau tetap melanjutkan ini, mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih ekstrim." Aku menarik napas dalam. "Aku tak bisa mundur sekarang, Luz. Aku harus menyelesaikan ini. Aku akan mencari bukti terakhir sebelum kita menyerahkannya ke polisi." Keesokan harinya, aku berusaha bersikap setenang mungkin saat bekerja di kantor. Tapi aku bisa merasakan tatapan tajam dari Clara setiap kali aku melewati meja kerjanya. Adrian juga tampak lebih waspada dari sebelumnya. Aku tahu mereka sedang mengawasiku. Saat makan siang, aku pura-pura pergi ke kantin. Tetapi sebenarnya aku menuju ruang arsip. Aku pernah mendengar bahwa ada beberapa dokumen transaksi rahasia yang disimpan di sana. Jika aku bisa mendapatkannya, itu bisa menjadi bukti tambahan. Aku membuka lemari arsip satu persatu, mencari sesuatu yang mencurigakan. Tiba-tiba, pintu ruang arsip terbuka dengan kasar. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suara berat Adrian menggema di ruangan kecil itu. Aku terkejut, tetapi berusaha tetap tenang. "Aku hanya sedang membersihkan, Pak." Seperti biasa. Mata Adrian menyipit, seolah mencoba membaca pikiranku. "Kau yakin?" "Aku rasa aku melihatmu mengutak-atik sesuatu." Aku menggigit bibirku. "Tidak, Pak. Saya hanya ingin memastikan semua berkas tersusun rapi."
Adrian mendekat. Aku bisa merasakan jantungku berdebar kencang. Jika dia tahu aku sedang mencari bukti, habislah aku. Aku tak suka orang yang terlalu penasaran. Naya, katanya dengan suara dingin. Aku menelan ludah. Saya hanya bekerja, Pak. Adrian menatapku lama sebelum akhirnya berkata, baiklah, tapi mulai sekarang